dengan memanggilku supaya ku di Golgota aku berkata Yahweh padamu dalam darah kudus sucikan diriku Israel Yahweh Elohim Yahweh Di sini ditulis dalam Ibraninya, huruf Ibraninya adalah ta'aminu. Ta'aminu dari kata dasar amin. Engkau dan saya memiliki amin. Memiliki amin. Melalui apa? Kita bisa percaya melalui apa? Kita bisa percaya Yesua itu melalui apa? Halo? Halo, melalui apa? Kaltara, melalui apa Kaltara? Kita percaya kepada Yesua Hamasiak melalui apa? Dibaca dengan teliti, melalui apa? Halo, yang lain, Yohanes 20 ayat 31, melalui apa? Tidak ada jawaban. Baik, saya akan kasih jawaban. Melalui tulisan. Ingat itu. Perhatikan baik-baik. Ada di kata-katanya itu. Coba dibaca lagi. Ujung sebelah sana. Silakan dibaca Yohanes 20 ayat 31. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesua Hamasiak adalah putra Elohim? Melalui apa itu? Coba dibaca yang keras. Ujung. Iya benar. Kita jadi percaya kepada nama Yesua. Nah, di situ ada keterangannya melalui apa? Coba dibaca baik-baik di situ.
pasal 20 ayat 31 melalui tulisan. Nah, perhatikan ya. Itu ada kata melalui tulisan. Perhatikan loh. Jadi kalau bicara tulisan, ketaf dalam bahasa Ibrani-nya, kataf ya, kataf, ketaf sama artinya tulisan. Nah, tulisan itu ternyata harus kita taati. Perhatikan dengan baik-baik. Maka dengan kita mentaati tulisan itu, kita akan tahu maksud tujuan tulisan tersebut. Tapi kalau engkau dan saya nggak memperhatikan tulisan tersebut, ya kita nggak tahu maksudnya apa. Betul atau betul? Nah itu melalui tulisan. Dan ingat, tulisan yang dimaksudkan di situ adalah tulisan yang autentik, kredibel, autentik, kredibel. Autentik itu berarti apa? Asli ya, kredibel, bisa dipercaya. Ingat loh ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa engkau dan saya mau nggak meneliti dan merenungkannya? Mau nggak kita melakukannya dari tulisan tersebut? Nah itu loh. Ya. Jadi Yohanes pasal 20:31. Dengan cara kita bisa percaya itu melalui memperhatikan, membaca, merenungkan tulisan. Jadi perhatikan dengan sesama tulisan tersebut. Maka akan menuntut engkau dan saya bisa menerima nama Yesus, nama Yeshua, nama Bapa Yahweh. Itu ya. Tulisan yang asli, bukan yang abal-abal. Tulisan yang asli, banyak buku ya. Sekarang ini banyak buku dan menggunakan tulisan-tulisan Ibrani. Kalau engkau dan saya nggak teliti, maka kita tidak akan bisa tahu maksud tujuan Bapak Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach. Makanya ini hati-hati. Sekarang banyak sekali buku-buku yang keluar. Nanti kita bisa bingung sendiri yang mana yang betul. Buku yang ini mengutarakan begini, buku yang satunya lagi mengutarakan begini dan segala macam. Nah, pakai bahasa Ibrani lagi. Apa enggak repot kita ini? Nah, makanya kita perlu merenungkan dengan sama tulisan yang asli itu seperti apa. Gitu. Karena semua kitab yang keluar yang muncul, saya sudah sering kali saya sampaikan, ya. Tekniknya untuk kita bisa mengetahui kitab suci tersebut adalah tidak bertentangan. Caranya adalah kitab apapun dalam bahasa apapun, selama dia mengakui Bapak Yahweh adalah Yeshua HaMashiach, no problem. Oke ya. Buku apa saja, dalam bahasa apapun juga, mau terserah mau berapa ribu tahun umurnya. Kalau dia tidak mengakui Bapak Yahweh adalah Yeshua HaMashiach, itu berarti layak dan pantas untuk diapain? Ditolak. Ingat loh ya. Karena sekarang ini udah zaman teknologi. Jadi engkau suka nonton, memperhatikan internet, banyak sekali buku-buku yang kelihatannya wah buku-buku tua dengan judul yang keren-keren, yang meyakinkan banget. Kalau engkau nggak teliti dengan seksama, engkau bisa hanyut ke sana. Maka jangan dijauhkan lah, jangan sampai hanyut ke sana. Nah, caranya adalah ciri-ciri dari setiap buku-buku yang muncul, terserah umurnya mau berapa tahun, berapa ribu tahun, kalau tidak memuliakan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tidak usah dibaca. Itu bisa menyesatkan engkau dan saya. Maka mengakibatkan pendamaian itu jadi gagal. Kalau engkau dan saya sudah mulai menolak Yeshua, menolak Bapak Yahweh, atau menambah Bapak Yahweh Yeshua dengan yang lain-lain yang macam-macam, maka kita bisa jadi gagal. Saya baru-baru juga memperhatikan di YouTube ini, waduh, bukan main. Jadi dia menambah dengan bahasa yang aneh-aneh, ya, doa-doa yang aneh-aneh, yang nggak wajar, yang nggak umumnya itu loh. Ini ada, saya temukan ini. Ini memang benar. Ini akhir dunia, akhir sudah tua banget. Kejahatan disilahkan, pokoknya mau tambah jahat silahkan, yang sesat tambah sesat silahkan. Tapi sebaliknya yang kudus, ayo kita semakin kudus. Tujuan kita saling bermaafan supaya kita semakin kudus.
Makanya sebenarnya sangat indah dan baik bagus lagi kalau seandainya tadi mungkin saya umumkan, itu artinya bahwa setiap masing-masing punya mungkin artinya dosa atau punya kesalahan apa yang atau punya masalah apa yang harus ada solusinya. Nah, malam beginilah semua tulisan-tulisan di kertas itu yang menjadi bahan pergumulan itu dibawa ke sini, baru dibakar bersama-sama. Itu bagus juga. Nah, gitu loh. Jadi, itu bagus juga. Iya, saya memang tidak memberitahu memang masalahnya. Nah, itu ya. Jadi, pasti ya. Tapi tidak apa-apa, nanti dibakar sendiri di rumah aja. Kalau ada persoalan apa, ya itu juga nggak apa-apa. Itu afdal bahasa Arabnya, itu nggak apa-apa, itu diterima. Kalau engkau punya masalah apa yang menimpa hidupmu? Misalnya, kenapa sih aku ini kok bandel betul sih? Kenapa hidupku kok sial terus sih? Aku kok sering serempetan sama motor orang, aku sering nabrak orang, saya sering ngantuk atau sering apa? Kenapa saya sering? Tulis di kertas. Bapak, kenapa saya kok seperti ini? Kenapa usaha saya kok sering bangkrut? Kenapa saya kok sering sakit-sakitan? Tulis di atas kertas. Bapak ingin ini dihentikan. Aku tidak mau dijadikan bulan-bulanan, tahun-tahunan oleh penyakit. Tulis di atas kertas. Setelah itu malam ini dibakar besem Yesua. Dibuktiin dong. Jadi spiritnya ada enggak kira-kira pendamaian ini? Silakan dibuktiin. Ada enggak spiritnya? Nah, di saat engkau mulai membakar problemmu itu, di atas ditulis di atas kertas, lalu dibakar. Nah, ini yang artinya bahwa kita betul-betul ingin menikmati yang namanya Yom Kippur. Betul-betul mulai damai kita. Seharusnya sudah masalah yang kemarin, kutuk yang kemarin sudah harus lepas dari tubuh kita. Jadi kita harus sekarang ini melihat berkat, melihat kejayaan, melihat kemenangan. Itu ya. Saya ngerasain banget, sangat ngerasain banget. Karena apa? Kita dalam beberapa hari ini, ya, benar-benar diambang di depan mata saya. Yaitu apa? Kita ini didesak untuk segera membangun rumah ibadah. Saya ulangi lagi, kita didesak untuk segera membangun rumah ibadah. Dana kita cuma berapa? Ya kan? Cuma 20.000 aja. Ya kan? Nah, dan kita cuma 20.000. Terus ditambah dengan tambahan-tambahan di kotak kita ini. Nggak tahu sudah berapa itu, ya. Tapi haleluya, tapi kita ini nggak memohon-mohon pada siapa-siapa. Saya ini didesak, gitu loh ya. Saya didesak dan saya kemarin ada bicara dengan yang pintar gambar. Saya nggak tahu apa dia memang betul-betul bisa menggambar atau tidak, ya. Nah itu ya, karena saya didesak, saya ngempet ini saya. Saya belum berani menemui orangnya karena saya nggak punya gambarnya, gambar fondasi. Saya udah didesak, disuruh segera membuat gambar denah fondasi tahap 1. Kalau itu sudah di tangan saya, maka kita segera memulai. Saya didesak ini sebenarnya. Gitu ya. Sebelum kita doa puasa, Bapak yang udah kasih mujizat buat kita. Kenapa kita kok seperti itu ya? Siapa sih kita ini? Itu loh. Kita ini siapa? Gitu ya. Jadi ini penting ya, spirit daripada Yom Kippur itu ternyata melancarkan segala berkat samayim dari kita semuanya. Gitu ya. Termasuk bagi yang di Kaltara ya. Jadi yang di Kaltara itu nggak apa-apa, walaupun perjalanan semalam-malaman ke sana ya. Jadi berangkat malam sampai di sana juga malam. Nah itu ya, nggak apa-apa. Bapak Yahweh juga punya program buat Kaltara ya. Tidak terlalu berapa lama ya. Bagaimana Om Sigit? Tidak perlu berapa lama kan? Akan tembus ke sana kan? Yang kuning-kuning bisa meluncur. Oh ya baik tuh. Nah itu. Yang kuning-kuning bisa meluncur. Nah, Kaltara. Sampai. Nah ini. Ya, jadi Kaltara berdoa banyak supaya kita kayak deket aja gitu ya. Anggap aja kita jangan merasa jauh, enggak. Itu ya. Jelarai Bulungan Tanjung Selor dekat sama kita. Di sini dekat. Gitu ya. Baik. Jadi perhatikan dengan seksama. Ya, perhatikan dengan seksama
dan saya harus punya iman. Kalau punya iman, tidak akan ada takutnya. Untuk melakukan segala sesuatu tidak akan takut. Entah itu urusan uang, entah itu urusan makanan, entah itu urusan waktu, entah itu urusan rumah, entah itu urusan apa saja, kita tidak merasa khawatir di dalam mengerjakan atau berbuat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak Bapak Yahweh. Ya, itu sudah pasti karena engkau dan saya punya iman. Ada perdamaian, damai dengan Bapak Yahweh. Engkau mempercayakan hidupku benar-benar sebongkoan, artinya seluruhnya, tidak tanggung-tanggung, sepenuh-penuhnya seluruh hidup kita. Sudah, ini milikmu Bapak Yahweh. Terserah apapun yang akan engkau lakukan terhadap diriku, aku sudah berserah diri. Ya, Roma pasal 4 ayat 21. 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 Cepat-cepat ya dibaca ya. Roma pasal 4 ayat 21. Ya. Roma pasal 4 ayat 21. Dan dengan diyakinkan sepenuhnya bahwa apa yang telah dijanjikan dia juga sanggup melaksanakannya. Amin. Jadi Roma pasal 4 ayat 21 itu apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Yahweh yang adalah Yeshua Masiak, dia sanggup melaksanakan, dia sanggup melakukan. Jadi bukan engkau dan saya. Kalau engkau sedang dalam proses penderitaan, persoalan pergumulan, ingat, kalau dia sudah janji dia yang menyelesaikan, maka itu akan selesai. Karena Bapak Yahweh tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Ya, dia tidak akan biarkan sesuatu itu melampaui dari kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya. Tidak akan diizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Silakan. Ya, silakan dibaca. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi, tetapi Allah itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai lebih dari yang kamu mampu. Nah, sebaliknya dengan pencobaan itu bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. amin. Amin. Ya kan? Betul ya? Jadi ingat, ini adalah janji. Jadi kalau Bapak Yahweh berjanji dia akan menyelesaikan apapun jadi pergumulanmu, ya udah serahin total dong. Jangan lagi dipikir-pikir. Gitu ya. Jadi benar-benar. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan kita waktu mengalami proses baptisan. Ya, baptisan itu adalah menguburkan hidup lama, bangkit bersama Yeshua, hidup baru. Jadi benar-benar kalau hidup baru ya sudah, khawatirnya hilang, takutnya hilang. Dan berbagai hal yang bertentangan dengan firman Bapak Yahweh hilang. Semua yang bertentangan dengan sabda Bapak Yahweh hilang, sudah tidak ada lagi. Keraguan hilang, kebimbangan hilang. Yang ada adalah setia pada Bapak Yahweh Elohim. Perhatikan dengan seksama, orang-orang yang akhirnya menjaga Yom Kippur dengan Bapak Yahweh, Wahyu pasal 2 ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat. Ya, Kaltara yang akan membaca dengan keras sebagai penutup. Wahyu pasal 2 ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 11. Kaltara membaca, silakan. Wahyu pasal 2 ayat 11. Wahyu pasal 2 ayat 11. Kaltara. Halo. Kaltara, silakan Kaltara. Halo Kaltara. Kaltara. Wahyu pasal 2 ayat 11. Silakan dibaca yang kencang. Wahyu pasal 2 ayat 11. Ya, baca yang kencang. Teriak ya, teriak. Wahyu pasal 2 ayat 11 bentar.
Bapak Yahweh, baca dalam nama Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasya. Amin. Hai yang terkasih, aku menasehati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara supaya menjauhi hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Saya ulangi, hai kekasih, aku menasehati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Haleluya. Nih. Wahyu pasal 2 ayat 11. Betul? Ya. Saya bacakan kembali. Iya, silakan. Yang terkasih, aku menasehati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Itu ayat berapa, Bu ya? Itu benar, Bu? Maaf Pak, ternyata ini Petrus salah maaf. Oh, saya salah baca ya, Pak. Nah, iya. Silakan, maaf. Ya, saya yang salah mungkin. Nah, iya, minta maaf, Bu ya. Minta maaf. Iya. Iya, iya. Ya, memang Yom Kippur kita saling memaafkan, Bu. Aman, Bu, aman. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 11. Ya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan dengan seksama itu. Jadi kita semua tidak akan pernah menghadapi kematian yang kedua. Kalau kematian pertama, ya itu tergantung, ya. Gitu ya, itu no problem. Kalau memang itu harus Tuhan Bapak yang izinkan, ya sudah, lewatin, jalanin aja. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita masuk ke wilayah kematian yang kedua. Ingat loh ya. Kematian yang kedua itu bicara tentang hukuman kekal, penderitaan kekal, sengsara kekal. Jadi kalau bicara sengsara kekal, tidak ada ceritanya orang yang masuk sengsara kekal itu kalau mati lalu terbang tinggi ke atas. Enggak. Itu enggak betul, enggak ada. Gitu ya. Jadi orang yang mati yang kedua itu pasti turun ke bawah, tidak akan terbang ke langit, enggak. Saya ingatkan, tidak akan terbang ke langit. Gitu. Tapi dia akan turun ke bawah. Gitu. Jadi silahkan buktikan. Kalau mau tahu masih dalam dunia roh ya, nah itu bisa dirasakan. Nah, baik. Jadi inilah saya pikir saya cukupkan untuk pengajaran untuk midras kita pada malam hari ini. Jadi mari kita jaga ya iman yang telah kita miliki, jangan kita cemari lagi. Jadi sikap loyalitas kita kepada Bapak Yahweh, kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh jangan sampai rusak. Dengan adanya Yom Kippur ini, kita terus semakin hari semakin kuat, semakin benar. Gitu. Apa-apa yang selama ini kita mungkin ragu, bimbang, takut, buang. Gitu ya. Yang selama ini kita mungkin angkuh, sombong dan segala macam, buang. Kita malah semakin baik. Gitu ya. Kita mungkin dulu ada kefasikan, maksudnya tuh suka ngerasainin orang, suka membicarain orang, sekarang sudah enggak. Maksudnya bicara dalam arti kata yang negatif loh ya. Tapi kalau bicara hal yang positif, no problem. Itu ya, no problem. Ya gitu ya. Kita mungkin ingin
mempelajari teknik-teknik yang baik dari si A si B C, oh nggak apa-apa itu. Tapi bisa kita sudah mulai rasa cemburu, yang apa orang bilang itu cemburu apa biasanya itu, yang banyak terkenal itu cemburu apa? Buta. Itu. Nah ini kan ngeri banget. Nah itu bisa nabrak itu ya kan. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus mulai belajar memberkati. Ya. Kita belajar memberkati. Marahmu nahan laparmu, berarti kau menang ngalahkan rasa laparmu, menang rasanya. Ya. Nah itu. Jadi tentu tujuan daripada kita Yom Kippur ini ada doa puasa tentu bukan hanya soal masalah urusan tahan lapar, bukan hanya soal itu. Tapi yang lebih daripada itu adalah engkau dasar ingin memperkuat posisi perdamaian itu sendiri. Supaya engkau jangan ada masalah dengan Bapak ya, sehingga problemmu itu sudah ada solusinya. Problemmu itu sudah ada jalan keluar. Gitu. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi, ada jalan keluar. Itu ya. Penyakit yang menau dan segala macam sudah dilepaskan dari tubuh kita itu. Dalam Yom Kippur ini kita harus berani mengklaim itu gitu. Kita harus berani menikmati spiritnya itu dalam Yom Kippur ini. Nggak boleh sama seperti yang detik menit yang lalu. Kita hari ini harus bisa menikmati yang sebenar-benarnya. Apa gunanya engkau dan saya menikmati masa raya Yom Kippur, tapi kita tetap sama seperti waktu kita mau datang. Lalu kita saat ini menyelesaikan pengajaran ini, kita pulang tetap sama. Apa artinya itu? Berarti kita tidak merasa dapat faedahnya. Makanya penting ya saya ingatkan, kalau engkau benar-benar menikmati, mengalami, mengerti Yom Kippur, berarti sudah tidak ada lagi masalah dengan Bapak Yahweh nomor satu, dengan sesama. Kalau ada masalah segera diselesaikan. Kayak tadi kita sudah saling bermaafan, berarti sudah tuntas semuanya. Sudah kita berusaha untuk tidak lagi menimbulkan konflik atau sakit hati dengan siapapun, sudah tidak. Tapi kita sama-sama bergandengan tangan, berangkulan, ya. Kita mengerjakan proyek kita dengan ketulusan, dengan kesungguhan, kesetiaan, ya, dengan kekompakan bagi pujian, hormat dan kemuliaan Bapak Yahweh Elohim. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Hak Samyak Yom Kippur Shavuot. Ya, kita akan persiapan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya akan berdoa. Kita satu dalam doa. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Bore priagavin besem Yeshua Mashiach. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam hamotzi lehem minha aret besem Yeshua HaMashiach. Apapun menjadi persembahan roti sajian, air anggur yang sudah dibawa oleh umat-umatmu, kerelaan hati mereka, sukacita mereka, keikhlasan mereka, hari ini telah dikuduskan. Besek Yeshua HaMashiach. Sehingga di saat kami anak-anakmu menerima roti sajian dan juga air anggur, bahwa kami sedang menerima tubuh dan darah Yeshua HaMashiach sebagai tanda bukti pendamaian, tanda bukti Yom Kippur. Biar itu benar dan terus terjadi, mengalir menjadi satu di dalam tubuh kami masing-masing, sehingga iman kami tetap ada. Kami tidak mau iman itu hilang, dan kami mau juga supaya rohani kami masing-masing terus bertumbuh, semakin besar untuk bagi pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Bapakku Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach Adonai El Shaddai, Adonai El Gibor, Adonai El Elyon, Adonai El Tsikenu, Adonai El Ra'ah, Adonai El Rope, Adonai El Nisi, Adonai El Shalom, Adonai El Olam, Adonai El Elyon, Adonai El Tesifaot, Adonai Kadoshem. Terpujilah Engkau Bapakku Yahweh Elohim. Layakkanlah kami masing-masing untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sebab itu Bapa, Engkau telah memberkati anak-anak-Mu sekalian yang sudah membawa persembahan roti sajian, bahkan air anggur ini, dan berlipat kali ganda baik pribadinya, rumah tangganya. Diberkatilah besem Yeshua HaMashiach Adonai El Shaddai. Haleluya. Haleluya.
di mana saja kami boleh menikmati Yom Kippur bersama Bapak yang senantiasa di dalam Yeshua Mashiach. Besem, Yeshua Mashiach kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Segala puji dan syukur, segala kebesaran, penghormatan dan kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh Elohim yang ada di sana di tempat yang maha tinggi, yang telah memerintahkan segala harta benda kekayaan di alam semesta ini menjumpai anak-anak-Mu, Bapak. Tahun ini adalah tahun-tahun penderitaan. Tahun ini adalah tahun-tahun kesengsaraan. Tahun-tahun kesulitan yang sangat luar biasa. Tapi harta kekayaan yang luar biasa pula Engkau perintahkan turun menjumpai anak-anak-Mu di mana saja semua anak-anak-Mu berada ya Bapa. Sehingga tidak ada lagi yang jatuh dalam kemiskinan, yang jatuh dalam penderitaan, dalam kesakitan. Karena Engkau ya Bapa berjanji memberikan kami kelepasan, memberikan kami kemenangan. Engkau memberikan kami kekuatan di dalam setiap menghadapi setiap problem, setiap proses di dalam berbagai banyak hal dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Dalam tingkat kesulitan, kesukaran, kami bersyukur harta kekayaan yang telah Engkau janjikan di alam semesta ini sedang menjumpai kami, sedang menjumpai anak-anak-Mu. Walaupun dunia ini goyang, dunia ini sedang mengalami kepahitan, sedang mengalami kehancuran, tapi berkat Bapak Yahweh membuat anak-anak-Mu sekalian makmur, sukses besar. Amin. Yeshua HaMashiach. Haleluya. Engkau tidak pernah samakan kami dengan orang duniawi. Engkau tidak akan pernah samakan kami dengan mereka yang tidak mau datang menyembah Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Engkau membuat kami lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Engkau membuat kami lebih baik, dan lebih baik. Karena Engkau punya rancangan sempurna atas kami anak-anak. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Hari ini apapun yang sudah menjadi persembahan sajian dalam masa raya Yom Kippur, tangan mereka telah mengolahnya, menghidangkannya, menyiapkannya. Engkau telah menguduskan semuanya. Kerelaan hati, keikhlasan mereka Engkau memberkati berlipat kali ganda. Sehingga di saat anak-anak-Mu kembali ke tempat masing-masing, mereka pulang dengan bahagia dan sukacita. Karena Yom Kippur terus melekat, terus kuat, teguh di dalam hati, jiwa, pikiran kami masing-masing. Sampai Tuhan Yeshua HaMashiach Engkau datang, kami dalam keadaan Yom Kippur. Kami dalam keadaan berdamai dengan Tuhan Yeshua. Dan darahnya Tuhan Yeshua, tubuhnya Tuhan Yeshua melekat menjadi satu di dalam tubuh kami masing-masing. Dan kami tidak mau tubuh kami disusupin dengan yang lainnya. Jadi hanya tubuh dan darah Yeshua, hanyalah ruach hakodes, tinggallah dalam hidup kami masing-masing, kekal sampai selama-lamanya. Besar Yeshua HaMashiach. Jadi sejak menit detik sekarang Engkau sedang melakukan sesuatu bagi kami. Engkau tidak akan lagi buat kami sama seperti detik menit yang lalu,
sebelum kami datang. Engkau telah membuatnya jauh lebih sakti, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Karena Engkau sendiri ya Bapa yang menghendaki kami untuk menjadi terang dan terang. Sebab itu Bapa, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah malam hari ini setelah kami pulang, tiba di rumah, tidur dengan nikmat dan nyenyak. Esok pagi bangun terus segar, diberkati oleh Bapak yang hidup. Sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam seluruh cita-cita dan harapan. Bapak Yahweh memberikan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada lagi yang sakit, harian, mingguan, bulanan. Tidak ada lagi yang mandul. Tidak ada lagi yang terjatuh dalam kemiskinan, kesukaran, kesulitan, terhimpit dengan hutang. Semuanya Bapak Yahweh telah membereskan. Beset, Yesua, Hamasya. Semua usaha apa saja yang dilakukan anak-anakmu, Engkau buat berhasil. Angkatlah kedua belah tangan. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atas kita dan bermurah hati kepada kita. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita sekalian kebahagiaan, kesehatan, damai sejahtera. Besar Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Hak Samek Yom Kippur. Hak Samyak Yom Kippur.